Mualimah Reni Haspitayanti. Mualimah Yisma Dewi. Mualimah Duryana. Are you ready to study? Ready! So, jadi Islam! Sebelum mulai belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak muallimah semuanya, muallimah harap anak-anak di rumah puasanya masih semangat dan masih diberi kekuatan bagi Allah untuk bisa puasanya full ya. Nah, qadarullah dengan atas izin Allah kita sekarang kembali lagi pelajarannya daring atau online. Tidak apa-apa, semua keadaan harus kita syukuri supaya kita tidak berat menjalaninya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum masuk ke materi yang baru,
kita akan kembali mengulang pelajaran yang sebelumnya tentang memahami Asmaul Husna atau nama-nama Allah. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar Asmaul Husna tentang Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Nah, hari ini Mu'alimah akan bahas lagi. Yang pertama, kita akan bahas Al-Quddus. Nah, sekarang mari perhatikan cara menulis tulisan Al-Quddus dalam bahasa Arab. Pertama kita bikin alif, lam, langsung menyambung dengan qaf, menyambung langsung dengan dal. Al-Quddu, waw sukun, lalu ada sa. Al-Quddus artinya adalah Allah Maha Suci. Apa artinya Allah Maha Suci? Allah Maha Suci itu artinya Allah suci dari sifat-sifat tercela. Adapun sifat-sifat tercela yang pernah anak-anak Mu'alimah ketahui, nah Allah tidak memiliki sifat yang seperti itu. Sifat buruk, sifat tercela itu hanya dimiliki oleh makhluk saja, oleh kita manusia biasa. Tapi Allah tidak memiliki sifat buruk, sifat tercela, sifat yang tidak baik. Nah, Allah Maha Sempurna dan memahasucikan Allah juga termasuk ibadah. Nah, salah satunya dengan mengucapkan subhanallah. Dengan mengucapkan subhanallah, kita juga sudah berarti memahasucikan Allah. Apakah kita percaya bahwa Allah itu Maha Suci? Tentu saja kita harus percaya, karena Asmaul Husna yang 99 tadi salah satunya ada terdapat Al-Quddus, yaitu Maha Suci. Berarti memang Allah itu Maha Suci dan kita wajib mengimaninya. Nah, selanjutnya adalah As-Salam. Nah, perhatikan cara menulis As-Salam. Pertama kita bikin alif, lam alif, sa, as, lam, As-Salam. Nah, As-Salam itu artinya adalah Allah Maha Pemberi Keselamatan. Allah Maha Memberi Keselamatan. Oke, apa maksudnya Allah Maha Memberi Keselamatan? Artinya adalah keselamatan itu hanya datang dari Allah, pertolongan itu hanya datang dari Allah. Kita hanya boleh meminta atau berdoa untuk mendapatkan keselamatan atau meminta pertolongan ya hanya kepada Allah saja. Contohnya anak-anak Mu'alimah sedang mengalami kesulitan. Kita mau ujian contohnya, lalu anak-anak Mu'alimah berdoa nih supaya ujiannya dilancarkan, ulangannya dilancarkan. Nah, kepada siapa kita berdoa minta pertolongan? Apakah kepada Mu'alimah ya? Ya Mu'alimah, tolong berilah hamba. Nah, tidak boleh meminta itu atau berdoa itu hanya kepada Allah saja. Nah, karena Allah pemberi keselamatan, Allah yang memberikan kita segala-galanya, Allah yang memberikan kita kecerdasan, mampu mengingat pelajaran, mampu menolong kita menjawab pertanyaannya, mampu mengembalikan ingatan-ingatan kita tentang pelajaran yang lupa. Nah, kita harus hanya berdoa kepada Allah saja. Contoh yang lain, kita sekarang lagi masa pandemi. Nah, kita nggak bisa melihat virus itu ada di mana. Kita juga nggak tahu siapa orang-orang yang mungkin akan menularkan virus kepada kita. Nah, salah satu cara yang paling ampuh bagi umat Islam adalah berdoa kepada Allah supaya diberi keselamatan dan dijauhkan dari segala macam virus. Tidak hanya virus corona saja, ada virus flu biasa aja, flu, demam, dan lain-lain. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Nah, anak-anak Mu'alimah tahu tidak kalau Allah itu senang sekali kalau ada makhluknya yang berdoa kepadanya. Jadi, anak-anak Mu'alimah jangan malu, jangan sungkan, dan jangan malas untuk berdoa kepada Allah. Allah tuh suka kalau kita ngobrol sama Allah. Habis sholat kita misalnya minta
minta rezeki. Nah, kita minta rezeki itu kepada siapa? Kepada Allah. Jangan minta kepada Iron Man karena Iron Man itu kaya. Tidak boleh. Kita mintanya kepada Allah. Allah yang bisa memberi kita rezeki, kesehatan, pertolongan, dan lain-lainnya. Nah, nama Allah As-Salam, artinya Allah Maha memberi keselamatan. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah Al-Khaliq. Nah, perhatikan cara Mu'allimah menulisnya. Al-Khaliq. Nah, apa artinya Al-Khaliq? Allah Maha Allah Maha Pencipta. Apa artinya atau apa maksudnya dari Allah Maha Pencipta? Al-Khaliq itu artinya apapun yang ada di seluruh semesta, alam semesta ini, yang menciptakannya itu adalah Allah. Nah, kalimat sederhananya itu adalah pokoknya apapun yang anak-anak mu'allimah lihat dengan matanya, nah semua yang anak-anak mu'allimah lihat pakai matanya itu yang menciptakannya Allah. Semua yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini ada penciptanya. Nah, penciptanya itu adalah Allah. Nah, terus pasti ada anak mu'allimah yang kepikiran kayak gini. Mu'allimah, memangnya yang bikin lampu itu Allah, mu'allimah? Mu'allimah, memangnya yang bikin Honda itu Allah, mu'allimah? Iya, membikin sesuatu elektronik atau kendaraan itu atau pesawat lah, apa segala macamnya, itu Allah yang memberikan pengetahuan kepada manusia. Nah, dengan pengetahuan tersebutlah makanya manusia jadi berpikir, lalu mereka mencoba untuk membuat sesuatu. Tanpa pengetahuan yang dititipkan Allah kepada kita, tentu kita tidak bisa berpikir, oh ternyata kalau ada kendaraan bermotor kita lebih cepat sampai ke tujuan. Nah, kalau tidak ada lampu, kita jadi susah belajar pada malam hari. Nah, ilmuwan-ilmuwan itu dititipkan ilmu pengetahuan oleh Allah sehingga mereka bisa membuat perubahan. Nah, apa itu makhluk, mu'allimah? Nah, makhluk itu artinya adalah selain Allah. Jadi Allah itu bukan makhluk, Allah itu dia esa, satu. Allah. Nah, ini Allah. Allah. Selain Allah, itu semuanya adalah makhluk. Mu'allimah makhluk, mu'allimah manusia makhluk. Lalu ada pohon kelapa itu makhluk, ada kipas angin itu makhluk, ada hewan itu makhluk. Jadi semuanya selain Allah itu adalah makhluk. Ada makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang Nabi Ishak. Kita akan membahas sedikit saja tentang Nabi Ishak. Nah, sebelumnya kita belajar tentang Nabi Soleh dan kaumnya. Siapa kaum Nabi Soleh? Kaum Samud. Nah, kaum Samud itu mendurhakai Allah ya. Nah, sekarang kita bahas tentang Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah Nabi utusan Allah. Bagaimana mu'allimah bisa berkata demikian? Iya teh mu'allimah, masa iya Nabi Ishak utusan Allah? Apa buktinya? Nah, buktinya adalah Nabi Ishak namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Banyak sekali di dalam Al-Quran, tapi salah satunya ada di surat Al-Baqarah ayat 133. Nah, mau tahu bagaimana cara menulis nama Nabi Ishak? Perhatikan mu'allimahnya. Cara menulis nama Nabi Ishak. Alif, Is, Ha. Nah, sukun panjang Ishak. Nah, beginilah cara menulis nama Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak ini adalah nabi yang keberapa? Coba tebak.
kita mualimah udah pernah dibahaskan di kelas kalau ada 25 nama nabi yang wajib kita ketahui. Itu kan hanya yang wajib diketahui. Kenapa hanya 25 orang saja yang wajib diketahui? Ayo, kenapa? Nah, ada yang jawab karena 25 nabi itu namanya dituliskan di dalam Al-Quran. Jadi, kenapa kita hanya menghafal nama 25 nabi saja? Karena 25 nabi tersebut namanya ada di dalam Al-Quran. Tapi apakah hanya 25 jumlah nabi itu mualimah? Tidak. Jumlah nabi itu lebih kurang ada 125.000. Banyak sekali kan? Ada 125.000 kurang lebih. Kurang lebih 125.000. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 25 orang saja, dan itu ada namanya di Al-Quran. Nah, ayo kita sebutkan nama nabinya dari nomor 1 sampai nomor 25. Nabi Ishak ini ada di nomor berapa ya? Nah, ayo. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Ishak ini ada di urutan ke-9. Nah, tidak usah mualimah tuliskan. Nabi Ishak ada di urutan ke-9. Jadi anak-anak mualimah, di zaman nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad ini, mereka hanya diturunkan kepada satu kaum saja. Jadi pada waktu yang sama ada beberapa nabi yang hidup di zaman yang sama, kecuali Nabi Muhammad. Nah, contohnya ini, Nabi Ishak itu hidup di zaman Nabi Ibrahim, hidup di zaman Nabi Ismail, hidup juga di zaman Nabi Lut. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak hidup di zaman yang sama, kecuali Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu memang diturunkan untuk seluruh alam, seluruh makhluk. Jadi untuk orang yang ada di barat, di Amerika sana, di Eropa sana, di Afrika, di Indonesia, di Singapura, semuanya pokoknya di satu bumi ini, waktu Nabi Muhammad turun, ya cuma itulah Nabi kita. Nah, beda lagi kalau pas zaman Nabi Soleh itu hanya diturunkan untuk kaum Samud aja. Nah, begitu ceritanya. Nah, sekarang kita bahas tentang kelahiran Nabi Ishak. Nah, anak-anak mualimah, sekarang kita bahas tentang keluarga Nabi Ishak ini atau kelahiran Nabi Ishak ini. Jadi, Nabi Ishak itu adalah anaknya Nabi Ibrahim. Tahu Nabi Ibrahim? Ayo, Nabi Ibrahim itu nabi yang keberapa? Adam, Idris. Hitung lagi dari awal. Jadi, Nabi Ibrahim ini memiliki istri. Istri Nabi Ibrahim itu ada 2 orang. Yang pertama yaitu Hajar. Nah, yang kedua yaitu Sarah. Nah, jadi berapa orang istri Nabi Ibrahim? 2. Yang pertama adalah Hajar, yang kedua adalah Sarah. Nah, Hajar melahirkan anak namanya Ismail, yang kelak juga menjadi nabi. Jadi ayahnya nabi, anaknya juga nabi. Hebat kan? Itu berarti keturunan orang-orang yang soleh. Kita berdoa kepada Sang Khalik, kepada Allah, bahwa sesungguhnya kita meminta kita dijadikan orang-orang yang soleh, masuk ke dalam golongan orang yang soleh, mati pun dalam keadaan soleh, dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, Nabi Ibrahim tadi punya istri yang pertama Hajar. Hajar anaknya bernama Ismail. Lalu istri Nabi yang lain yaitu Sarah melahirkan anak, yaitu inilah dia Nabi Ishak tadi. Jadi Nabi Ibrahim punya 2 istri, yang pertama Hajar, lalu Sarah.
Lalu berarti Nabi Ishak dan Nabi Ismail ini adalah saudara. Nah, adik kakak mereka bersaudara. Bersaudara, tapi bukan saudara kandung karena ibunya berbeda. Jadi di luar sana ada teman-teman kita yang memiliki saudara tapi tidak kandung. Kadang ibunya sama tapi ayahnya berbeda. Kadang ayahnya berbeda, ibunya yang sama. Nah, itulah takdir mereka. Nah, sama seperti Nabi Ishak, dia bersaudara dengan Nabi Ismail tapi ibunya berbeda gitu. Tapi ayahnya sama, jadi keturunan juga sama. Nah, anak-anak Maulana juga tahu kan kisahnya Nabi Ismail. Nabi Ismail itu apa kisah yang termasyhur? Nah, Nabi yang hampir dikurbankan oleh Nabi Ibrahim. Nah, anak-anak mualimah, Nabi Ishak ini adalah Nabi yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, itu yang harus kita wajib contoh dari cerita Nabi. Anak-anak mualimah pasti berpikir ya, atau bertanya, kenapa kita harus menghafal nama Nabi itu mualimah? Kenapa harus kita tahu cerita tentang Nabi itu mualimah? Kenapa? Karena kita harus mengambil pelajaran dari kisah-kisah Nabi tersebut. Karena seluruh cobaan yang diberikan kepada Allah kepada kita itu sudah terlebih dahulu diberikan Allah kepada para Nabi. Sehingga kita, pengikut-pengikutnya yang akhir zaman ini, bisa mengambil contoh daripada kisah-kisah Nabi tersebut. Nah, kisahnya, contohnya Nabi Ishak. Ia adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, kalau ada anak-anak sekarang yang kurang hormat kepada kepada orang tuanya, anak-anak yang kurang hormat kepada orang tuanya, nah itu harus mengambil contoh dari kisah Nabi Ishak. Ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan ia sangat sayang kepada saudaranya, kepada Ismail, walaupun bukan saudara kandung, walaupun ibunya berbeda. Nah, apalagi anak-anak mualimah di rumah yang memiliki adik, yang memiliki kakak, apalagi saudara kandung, itu harus berbaik-baik, berkasih sayang, jangan berkelahi, jangan suka mengusili adiknya. Kalau adiknya menangis, didiamkan, jangan pula dia yang bikin adiknya menangis. Nah, kalau sudah menjadi kakak atau abang, walaupun adiknya tuh kadang ngeselin, tapi percayalah, adik tuh karena masih kecil baru. Besok kalau adiknya udah besar, adiknya insya Allah bisa membalas kasih sayang abangnya atau kakaknya waktu di zaman-zaman sekarang ini. Nah, sampai di situ pelajaran kita tentang PAI. Tadi ada 3 Asmaul Husna yang kita bahas lagi, Al-Quddus, As-Salam, Al-Khaliq. Lalu ada kisah tentang Nabi Ishak. Nah, jangan lupa anak-anak mualimah dicatat, dirangkum saja, diputar lagi video mualimah yang dari awal tadi, dicatat Al-Quddus. Apa artinya? Nah, As-Salam apa artinya? Gitu. Nabi Ishak, ayahnya Nabi Ibrahim, ibunya Sarah, saudaranya adalah Nabi Ismail, ibunya Ismail ini bernama Hajar. Nah, seperti itu. Belajar mandiri ya nak ya. Sampai di sini pelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.